Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semua qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Taqabbalallahu minni wa minkum, taqabbal ya karim. Kita artikan ayat yang baru saja kita bacakan dalam surat yang ke-83 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima takaran dari orang lain minta dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun, tapi apabila mereka memberikan takaran untuk orang lain, cenderung mereka untuk menguranginya. Ala yazunnu ulaika lahum annahum mab'utsun, tahuilah bahwa mereka itu mengira bahwa dia tidak akan dibangkitkan. Taqabbalallahu minni wa minkum, taqabbal ya karim. Kita bersyukur kepada Allah, siang ini kita kembali bisa hadir di masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita ini. Seterusnya salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seluruh pengurus dan seluruh jamaah Masjid Agung Nurul Iman yang hadir pada zuhur ini yang saya hormati, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jamaah zuhur rahimakumullah. Tema kajian kita hari ini tentang curang menurut pandangan Islam. Curang disebut dengan takfif. Ayat yang kita jadikan dasar adalah ayat yang terdapat dalam surat 83 ayat 1 sampai ayat ke-4. Ayat ini dimulai dengan kata-kata wailun. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa makna wailun itu adalah sebuah lembah yang ada di dalam neraka. Maka memang sebahagian orang mengartikan ayat ini dengan nerakalah. Wailul lil mutaffifin, nerakalah bagi orang yang curang. Kenapa? Karena memang ada sebuah lembah yang ada di dalam neraka yang namanya lembah itu adalah lembah wail. Kemudian ada kata takfif, mutaffifin atau takfif yang diartikan dengan curang. Oleh tafsir Ibnu Katsir dikatakan curang di sini adalah curang dalam menakar dan menimbang
dalam melakukan transaksi jual beli ataupun perdagangan. Memang secara tekstual ayat, orang-orang yang akan memasuki neraka, yaitu orang-orang yang melakukan kecurangan di dalam menakar dan menimbang, ini juga didasarkan pada sebuah hadis Nabi yang sangat panjang. Ketika Rasulullah melewati seorang pedagang dan dagangannya itu adalah berupa makanan, kemudian Rasul ingin mentes seorang pedagang ini apakah dia jujur dalam berdagang atau tidak. Lantas oleh Rasulullah dimasukkanlah tangannya ke dalam makanan yang dijajal oleh pedagang tadi. Setelah itu rupanya ketika Rasul menarik tangannya dari makanan seorang pedagang tadi, rupanya jari jemarinya itu basah. Kemudian bertanyalah Rasul kepada pedagang tadi, "Wahai pedagang, kenapa bahagian bawah dari dagangan makananmu ini basah?" Kemudian pedagang itu menjawab pada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa dia basah? Karena dia ditimpa hujan tadinya. Akhirnya airnya sampai ke bawah." Kata Rasul, "Kalau memang tertimpa hujan kemudian basah makananmu, kenapa justru di bawah kamu taruh? Taruh bagian atas, sehingga setiap pembeli akan melihat daganganmu itu justru telah basah, dan mungkin dia tidak mau membeli karena basah dan rusaknya makanan itu." Tapi dia tidak menjawab. Rasul langsung saja menyampaikan pesan beliau, "Man ghassa falaysa minni." Orang yang curang itu bukanlah termasuk ke dalam kelompok golonganku, kata Rasulullah. Ini kalau kita lihat secara tekstual ayat, memang arahnya adalah kepada para pedagang. Tapi secara konseptual ayat, yang dimaksud curang di sini bukan hanya terkait dengan persoalan transaksi jual beli seorang pedagang dengan seorang pembeli, tapi curang di sini termasuk segala aspek kehidupan yang dilakukan oleh manusia dan isinya menipu, menzolimi orang lain dengan cara-cara yang dilakukan, maka itu termasuk kepada bahagian daripada kecurangan itu sendiri. Maka pada kesempatan kali ini kita coba secara kontekstual ayat berapa macam bentuk kecurangan yang dilakukan oleh seorang manusia di dalam hidup. Pertama, ada nama kecurangan itu dalam bentuk sogok menyogok. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Amru bin As. Di sana dikatakan oleh Rasulullah melalui Amru bin As ini, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi, yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat penyogok dan yang menerima sogokkan. Makanya tidak saja yang menyogok yang dilaknat oleh Rasulullah, tapi yang menerima sogokkan juga mendapat laknat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika seseorang mendapatkan laknat daripada Rasulullah, tentu syafaat yang dijanjikan oleh Rasul itu tidak akan pernah kita dapatkan. Katakan ketika ada hadis Nabi mengatakan, "Man qala lahi la tasma'un nida." Siapa yang ketika mendengar suara azan kemudian diikuti dengan suara azan tadi diikuti oleh orang yang mendengar seperti yang dibaca oleh muazzin. Ketika muazzin membaca Allahu Akbar dan seterusnya,
sampai kepada la ilaha illallah, kemudian halat lahu bisyafa'atih, Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada orang yang membaca seperti yang dibaca oleh muazzin tadi. Tapi itu akan terhalang ketika dia melakukan sebuah sogok atau menyogok atau menerima sogokan daripada orang lain. Sogokkan mungkin dalam bentuk umpamanya untuk meloloskan seseorang dari sesuatu yang tidak mungkin lolos untuk menduduki sebuah jabatan, tapi dengan cara-cara menyogok ini kemudian dibantu oleh orang yang kena sogok untuk meloloskannya, maka itu adalah bahagian dari penerima sogok itu sendiri. Sehingga Rasulullah mengatakan ar-rashi wal murtasi, bahwa penyogok dan yang disogok itu akan mendapatkan laknat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ada pendapat dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa yang termasuk curang itu adalah orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44 dikatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Allah mengatakan orang itu sebagai orang yang ingkar. Ingkar di sini termasuk bahagian daripada kecurangan itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang termasuk curang dalam kontekstual ayat itu adalah orang yang diberi wewenang dan kekuasaan tapi menyalahkan wewenang dan kekuasaannya itu, maka itu disebut bahagian dari kecurangan. Hari ini seluruh rakyat Indonesia melakukan pemilihan umum. Siapa yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, dan siapa yang akan menjadi legislator atau baik itu di tingkat kota, provinsi dan itu untuk Indonesia. Kemudian rakyat telah melakukan pilihan. Andainya pelaku atau panitia-panitia yang sudah ditunjuk secara undang-undang yang ada dalam negara ini, mulai dari tingkat bawah PPS, ada KPPS, ada PPK, ada Panwas dan ada KPU, maka bila dia menyalahgunakan wewenangnya itu untuk memenangkan orang yang tidak mestinya menang, mungkin dengan menyalahkan menghitung suara, atau justru memutarbalikkan, mungkin karena suara terbanyak itu pada suara A, kemudian si petugas ini tidak suka dengan suara A, lantas suara A diberikan kepada suara B yang tidak semestinya dia untuk menjadi pemenang. Bila itu dilakukan, ini adalah bahagian daripada kecurangan itu sendiri. Terakhir, hadis Nabi mengatakan, siapa yang diberikan wewenang dan kekuasaan, kemudian dia mati dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan itu, yauma yamutu fahuwa ghassun illa haramallahu alaihil jannah. Kemudian dalam rangka menjalankan wewenangnya itu dia mati, tapi dia melakukan kecurangan, illa haramallahu alaihil jannah, dia tidak akan masuk surga. Haram dia masuk surga. Untuk apa kita berislam dengan kecurangan, lantas justru yang kita dapatkan bukan neraka yang dijanjikan, bukan surga yang dijanjikan oleh Allah, tapi adalah neraka yang akan didapatkan. Makanya melalui forum ceramah zuhur ini kita menyampaikan, yang terlibat dalam persoalan itu berjujur-jujur kita dalam melakukan tugas kita, karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mendapatkan kesenangan sementara, tapi justru kita mengorbankan sebuah kejujuran, maka hidup kita bukan hanya dunia tapi di akhirat. Di akhirat itu akan nampak semua keadilan Allah. Alayhisallahu bi ahkamil hakimin. Mungkin di dunia kita bebas melakukan sesuatu yang curang, tidak adil kita, tapi di sisi Allah, Allah adalah hakim yang seadil-adilnya.
Inilah ceramah zuhur kita. Faqtabiru ya ulil absar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.